Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdoyo dan aspe sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-104 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Pangeran Puger, Naryo sebagai Sunan Giri, Rifki sebagai Pangeran Jayaroko, Suryadin sebagai Yakob van Heemskerk, Nanang sebagai Soreng Giri, Idris Apandi sebagai Patih Gending, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan,
dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Pangeran Jayorogo tak bisa mendesak Pangeran Puger yang terus berkeras hati ingin melaksanakan rencananya memberontak terhadap Mataram. Pangeran Puger justru makin marah ketika Pangeran Jayorogo memintanya agar menarik pasukan Demak Bintoro dari Tambak Uos. Jayorogo, kalau kau ingin ikut campur dalam masalah ini, aku pun tega menyembelihmu. Aku tidak kecil lagi. Aku bukanlah bocah kemarin sore. Kalau Jolang saja bisa dipercaya sebagai seorang sultan, apalagi aku yang jauh lebih tua, jauh lebih dewasa dibandingkan dengan dia. Aku sungguh tidak terima dengan keadaan seperti itu. Dan kau tidak perlu ikut campur, Jayorogo. Kang Mas Puger, bukannya aku tidak mau tahu masalahmu. Berkali-kali aku katakan kepadamu, aku simpati kepadamu, Kang Mas. Aku mendukungmu. Aku mengerti apa yang kau harapkan dan yang kau inginkan. Tetapi kita tidak boleh memicingkan mata kita. Pemerintah Mataram memiliki bala tentara yang berlaksa-laksa. Dan kau akan berjuang dengan hanya 5.000 prajurit. Kau jangan meremehkanku, Jayorogo. Pergilah kau dari sini. Baiklah kalau begitu, Kang Mas. Maafkanlah aku apabila saat ini aku turut berada di benteng Mataram. Dan jangan menyesal apabila kau mampus di tanganku. Serbu! Maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Jayorogo dari Mataram yang dipimpinnya melawan Pangeran Puger dan pengikut-pengikutnya. Pertumpahan darah pun terjadi di antara saudara dan peperangan makin memuncak. Kedua belah pihak banyak yang menjadi korban. Pangeran Jayorogo melarikan kudanya dan meninggalkan medan pertempuran untuk menemui Raden Mas Jolang. Bagaimana Kang Mas Jayorogo? Ketewasan Dimas Prabu. 100 prajurit telah tewas di medan peperangan. Kang Mas Puger nampaknya memang ingin memisahkan diri dari Mataram. Dan ia yang menginginkan tahtamu. Dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus cepat menindaknya. Dan aku tidak akan membiarkan begitu saja. Kang Mas Puger sudah tidak bisa diperingatkan lagi. Apa boleh buat? Tetapi kumohon jangan sampai dia terbunuh. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Ia memiliki banyak prajurit, Dimas Prabu. Aku sendiri tak berani menghadapinya. Aku tak bisa menghadapinya seorang diri. Prajurit-prajurit Demak Bintoro cukup terlatih dan nampaknya ia memiliki niat yang kuat untuk keluar sebagai pemenang. Ya, kalau saat ini dia boleh memiliki rencana dan keinginan seperti itu. Baik, baik. Semuanya akan tahu apa yang akan terjadi.
Orang-orang Demak Bintoro di bawah pimpinan Adipati Panjar, Patih Gending, dan Pangeran Puger terus merangsek menuju ke selatan. Banyak pasukan yang tewas. Orang-orang Mataram kewalahan menghadapi keganasan prajurit-prajurit Demak Bintoro. Pertempuran menjadi berlarut-larut. Bila malam tiba, mereka menghentikan pertempuran dan dilanjutkan pada pagi harinya. Sementara itu, kita kembali mengikuti perjalanan Jacob van Heemskerk, seorang laksamana Belanda yang tertipu oleh tipu muslihat Patih Gending. Ia kini telah sampai di Surabaya menghadap Sunan Giri. Silakan Tuan Yakob. Satu kata raja sudah cukup. Karena orang-orang Dama sangat bergantung padamu. Dan saya mohon agar Tuan sudi membantu saya. Saya menghadapi kesulitan, Tuan. Apa yang dapat saya bantu, Tuan Yakob? Tuan, saya menghadapi kesulitan. Orang-orang saya ditahan oleh orang Dama. Saya mohon kiranya Tuan sudi membebaskan anak buah saya sejumlah 19 orang. Tuan. Anak buah Tuan ditahan di Demak? Iya, Tuan Giri. Sebanyak 19 anak buah saya telah ditahan dan harta benda kami dirampasnya. Itu orang bernama Patih Gending. Saya tidak bisa berjanji, Tuan Yakob. Sebab bagaimanapun juga Tuan sendiri tahu, Tuan mendarat pada tempat yang salah. Pada saat ini, Demak menghadapi prahara besar, di mana mereka menghadapi bala tentara Mataram yang tidak kecil. Beberapa waktu yang lalu, Raja Demak memberitahukan hal ini pada saya. Jadi saya mengerti, apabila mereka cukup hati-hati menghadapi orang-orang seperti Tuan. Tuan Laksamana hendaknya memahami hal ini. Tetapi Tuan Giri hendaknya sudi menolong saya untuk membebaskan orang-orang saya. Sebab saya tahu Tuan berpengaruh besar kepada mereka. Kalau Tuan sudi mengatakan sesuatu, maka mereka pun akan membebaskan orang-orang saya. Sekali lagi, saya tidak bisa berjanji, Tuan Yakob. Demak dalam keadaan perang dan menghadapi malapetaka besar. Di sini saya pun harus berjaga-jaga diri. Saya tidak ingin ikut dalam kancah peperangan yang terjadi di sana. Sedikit saya beritahukan pada Tuan Yakob bahwa di Mataram telah terjadi perang saudara. Kalau kita ke sana, sama halnya kita mencebur dalam api neraka. Lalu, bagaimana dengan orang-orang saya, Tuan Giri? 19 anak buah saya ditangkap dan harta benda milik mereka. Milik kami pun dirampas. Saya mohon Tuan. Saya mohon Tuan Giri sudilah kiranya menolong saya. Ya, kita menghadapi banyak kesulitan. Dan saya mengerti kesulitan Tuan Yakob. Namun, saya tak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuanku yang bijaksana? Mohon petunjuk supaya saya bisa menghadapi orang-orang Dama. Saya tidak berani berjanji, Tuan Yakob. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Tuan Yakob, saya memberikan tempat dan kesempatan untuk beristirahat di Surabaya. Saya tidak bisa memberikan jaminan untuk kebebasan anak buah Tuan yang ditahan di Demak Bintoro. Sebab seperti saya ungkapkan di muka, saya tidak bisa ikut campur atas kemelut di Demak Bintoro.
Jacob van Heemskerk, laksamana dari negeri Belanda itu nampak bersedih. Dia tak bisa berbuat apa-apa karena satu harapannya pada Sunan Giri, orang bijaksana yang memerintah di Surabaya itu pun tak bisa menolongnya. Lalu dia menulis surat untuk orang-orangnya yang ditahan di Demak Bintoro. Tetapi dia menjadi putus asa karena tak ada seorang pun yang bisa diajak bekerja sama. Tuan Giri yang bijaksana, seandainya ada kesempatan lagi, biarkanlah Tuan Sudi menolong saya. Dan saya titip surat ini agar disampaikan kepada anak buah saya yang ditahan di Damak. Ya, saya akan berusaha menyampaikan surat Tuan kepada mereka. Siapa tahu saya bisa menolong Tuan. Ya, tetapi sekali lagi, saya hanya bisa membantu menyampaikan surat ini. Saya tidak bisa berjanji untuk masalah lainnya. Tuan, saya tidak bisa berlama-lama di Surabaya. Apakah bisa lebih cepat saya menunggu balasan dari orang-orang saya itu nanti, Tuan Giri yang bijaksana? Tuan Jacob van Heemskerk. Tuan Jacob boleh menunggu balasan surat dari anak buah Tuan. Akan tetapi, sekali lagi saya tidak bisa berjanji dan menjamin bahwa saya bisa membebaskan orang-orang Tuan. Saya hanya bisa menyampaikan surat Tuan melalui kurir saya. Terima kasih atas kebaikan Tuanku Giri yang bijaksana. Baiklah Tuan. Saya akan mencoba bersabar menunggu jawaban itu di sini. Tuan tidak perlu khawatir di sini. Untuk keselamatan Tuan pribadi, saya jamin sepenuhnya. Jika ada yang berani mengganggu Tuan, maka pedang yang amat tajam telah menantinya. Jadi orang bule itu sudah sampai di Surabaya, Soreng Giri? Iya, Kanjeng Pati. Dan orang itu minta agar saya menyampaikan surat itu kepada orang-orang tahanan Kanjeng Pati. Katakanlah kepadanya bahwa aku tidak akan membebaskan anak buahnya. Dia akan tetap menjadi orang-orang sini. Kau tahu itu, Soreng Giri? Hamba, Kanjeng Pati. Saya memahami apa yang Kanjeng Pati inginkan. Dengan adanya orang-orang itu di sini, berarti Demak memiliki kekuatan, memiliki sesuatu yang lebih dari Mataram. Aku menginginkan tenaga, pikiran, dan segala keterampilannya. Sebab mereka pintar sekali menggunakan senjata api. Dan itu amat berguna bagi perjuangan Demak Bintoro. Kau sendiri tahu, kami dilanda kemelut. Surat ini mohon disampaikan pada mereka. Tuan Yakob membutuhkan jawabannya. Tolong Kanjeng Pati. Baik, aku akan sampaikan surat ini dan tunggulah jawaban mereka. Kanjeng Pati Gending, mudah-mudahan kau bisa mengatur semua ini dengan sebaik-baiknya. Kau tahu saja, Soreng Giri. Percayalah kepada aku dan semuanya akan beres. Hari ini juga kau akan membawa kembali jawaban dari mereka. Biarkan Adrian menjawab surat ini. Dia akan tahu siapa orang-orang Demak Bintoro. Patih Gending sendiri membawa surat itu menuju ke ruangan tahanan. Dia melihat orang-orang tahanan sedang berdiri resah di balik kurungan. Patih Gending tersenyum dingin pada mereka sambil berjalan mondar-mandir. Soreng Giri, orang kepercayaan Sunan Giri itu hanya bisa berdiam. Karena mengetahui apa yang ada di balik Patih Gending,
Patih Gending berdiri di depannya dan tersenyum dingin pada Sorengkiri, mengangguk-ngangguk penuh arti dan penuh isyarat. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.